Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pulun, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengisi uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Pelia Santika, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 tahap ketiga di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasdul Kediri dengan nomor induk mahasiswa 25090524. Pada hari ini, hari Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Sukajaya pada kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan melalui sifat amanah dan jujur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sepertinya hari ini ada yang berbeda ya. Apa, Bu? Sepertinya kelasnya tampak lebih bersih, rapi. Siapa petugas piket hari ini? Oh, Nani, Ferdi, sama Feliza. Alhamdulillah, Nani, Feliza, sama Ferdi telah melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam menjaga kebersihan kelas. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak atau ketua kelas, silakan memimpin doanya. Semua siap, beramai. Untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kalian, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang akan memandu lagu di sini? Oke, silakan kepada saudari Nani untuk memimpin. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Bu, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berkeliling mengganggu temannya. Oke, baik, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak semua. Ya, Bu. Ulan, Junaida, Adit, Yulia. Baik, anak-anak semua, siapa di kelas ini yang kalian percayai, yang kalian bisa titip barang ataupun tempat kalian curhat, ada atau tidak? Baik, untuk itu anak-anak semua harus memahami tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dalil tentang jujur dan amanah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kasus dilema etika, problem terkait jujur dan amanah dengan kritis. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan solusi Islami dan hikmah dari sikap jujur dan amanah. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat merancang dan mempraktikkan rencana aksi harian untuk mengimplementasikan sikap jujur dan amanah. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk itu anak-anak semua, Ibu ada video, akan menayangkan sebuah video. Mari kalian simak dan kalian amati video yang akan Ibu sampaikan ya. 3,
bantuin Mama dong? Oh, bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji gak akan mengulangi lagi. Dan akan selalu jujur. Nah, Apa yang kalian lihat atau yang kalian pahami mengenai video pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi? Saya, Bu. Oke, Video tadi menanyakan bahwa dia memakai uang ibunya dan berbohong, Bu. oke, ada lagi? Saya, Bu. Dia menyelipkan uang ibunya dan merasa bersalah dan was-was karena tidak jujur, Bu. Oke. Nah, setelah pembelajaran kali ini, Ibu akan memaparkan materi pembelajaran kita mengenai menjadi pribadi berintegritas melalui sifat amanah dan jujur. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu dengan tepukan semangat ya. Mari kita mulai. Tepuk semangat. Baik, di sini Ibu akan memaparkan materi pembelajaran kita ya. Yang pertama yaitu mengenai akhlak mulia. Anak-anak perlu diperhatikan. Akhlak mulia itu adalah perilaku, sikap, dan tindakan seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, kebaikan yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan kemanusiaan. Contohnya seperti jujur, amanah, sabar, dermawan, dan suka menolong. Untuk itu, kita perlu menanamkan perilaku jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jadi di sini jujur dalam bahasa Arab disebut dengan sidik, yang berarti benar. Definisi jujur adalah sikap atau perilaku seseorang yang selalu berkata, berbuat, bersikap sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan atau mengembalikan fakta. Selanjutnya, jenis-jenis jujur. Terdapat jenis-jenis jujur. Yang pertama itu ada jujur dalam niat atau tidak. Yang kedua itu ada jujur dalam perkataan atau lisan. Dan yang ketiga itu adalah jujur dalam perbuatan. Nah, bagaimana jujur dalam niat atau kehendak? Yaitu dengan melakukan segala sesuatu untuk mencari ridho Allah. Dan yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, berbicara sesuai fakta, tidak berbohong maupun tidak melebih-lebihkan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang sesuai atau yang tampak, tidak curang dan tidak berpura-pura. Jadi selanjutnya ada dalil berperilaku jujur yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, bagaimana sih kita mencerminkan perilaku jujur? Yang pertama, coba Agung bisa dibaca, Agung. Mengakui
saat ujian. Yang ketiga, Memberi keterangan sesuai fakta. dan yang keempat, Melaporkan hasil pekerjaan sesuai fakta. oke. Amanah secara berbahasa itu bermakna al-wafa yang berarti memenuhi dan wadiyah yang berarti tidak. Nah, secara definisi perlu kalian ketahui anak-anak bahwa perilaku amanah adalah sikap atau perilaku seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaannya, tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya, paham ya nak? Nah, hikmah dalam berperilaku jujur dan amanah itu yang pertama, itu kalau kita sudah menerapkan perilaku jujur dan amanah, yang akan kita dapat itu yang pertama adalah mendapat kepercayaan. Ya, perlu kalian tahu ya. Yang kedua, meraih ketenangan hati. Yang ketiga, memperoleh keberkahan. Dan yang keempat, memperkuat silaturahmi. Dan yang terakhir itu selamat dari azab dan bahaya. Ini adalah hikmah dalam berperilaku jujur dan amanah. Jadi harus kalian pahami anak-anak ya. Paham? Untuk itu dalam pembelajaran kali ini atau materi yang Ibu paparkan ini ada yang mau ditanyakan? Ibu, ya. Saudara Nani, silakan. Bagaimana cara menunjukkan sikap amanah saat dipercayakan menjaga barang atau rahasia orang lain? Oke, bagaimana cara kita menjaga barang atau rahasia orang lain? Yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan tersebut, kita harus bertanggung jawab atas barang titipan orang lain. Mengembalikan barang sesuai dengan bentuknya seperti semula, ya. Kemudian bagaimana cara kita menjaga rahasia orang lain supaya kita bisa dapat dipercaya, yaitu tidak boleh mengumbar-ngumbarnya ke orang lain. Kalau misalnya sudah paham, Ibu menyuruh kalian untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sediakan melalui workbook atau game, supaya kalian apakah benar-benar sudah memahami materi amanah dan jujur atau tidak. Setuju? Setuju. Oke, ya. Oke. Nama-namanya berurutan saja ya. Ya Bu. Silakan. Untuk Rian. Pilih nomor berapa Rian? 12. Rian. Oke. Selanjutnya, Novel. Pilih nomor berapa, Pen? 11. Oke. Oke, betul ya. Selanjutnya Feliza, pilih nomor berapa Feliza? 20. Oke. Nomor 6. C. Al-Ahzab ayat 70. Masya Allah. Sudah pada paham semua anak-anak? Sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Walaupun tadi masih ada yang jawab salah, tapi pertanyaan selanjutnya bisa dijawab dengan benar. Oke. Untuk semuanya kita beri aplaus terlebih dahulu karena telah mengerjakan LKPD. Tugas si anak-anak tadi dalam kelompoknya sudah Ibu bagikan di grup ya. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah gabung? Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas
sekalian, kalian diskusikan. Ya, kalian diskusikan kelompoknya masing-masing ya, mengenai AKBD yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan ya anak-anak semua. Ya. Nah, ada yang mau dipertanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Sudah? Cukup? Cukup? Sudah paham semuanya pembelajaran kali ini? Paham. Oke. Untuk presentasi selanjutnya kita akan melakukan kegiatan presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani. Perkenalkan nama si Agung. Perkenalkan nama saya Hena. Perkenalkan, nama saya Nadira. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kami, yaitu yang bermaksud amanah uang sekolah. Jelaskan konsep amanah yang sedang dipertaruhkan tadi. Amanah Zakia. Sebagai ketua panitia, Aji adalah teladan dan pemegang terus pribadi dari guru dan teman-teman. Ia mempertaruhkan kepercayaan diri sebagai orang yang berintegrasi dan percaya sosial yang vital untuk lahir masa depannya. Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik itu berupa harta, tugas, rahasia, maupun tanggung jawab lainnya. Ibu, ada salah satu tugas yang harus kalian kerjakan untuk 3 hari ke depan ya, PR ya. Kalian membuat komitmen pribadi mengenai janji pada diri sendiri ataupun janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan ice breaking dulu lah biar kalian semua semangat. Kita lakukan tepuk amanah dan jujur. Ayo dimulai. Tepuk amanah dan jujur. Aku ini anak jujur. Kesimpulannya pembelajaran pada hari ini adalah kesimpulannya adalah jujur dan amanah itu adalah 2 sifat utama yang harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Sifat jujur mendorong kita untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan apa? Kebenaran. Sudah paham? Paham. Ada yang mau dipertanyakan kembali? Tidak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ibu ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap, ramai.